kasih Bapak Sinten tadi. Siapa? Pak Rahman. Pak Rahman ya. Jadi kebetulan saya juga selaku atas support dari Prof Bono, kemudian dapat mengemban amanah sebagai Ketua Pusat Moderasi Beragama dan Kebinekaan yang Sunan Kalijaga. Sebenarnya dari 9 nilai inti ini itu kita ambil atau kita rangkum itu di 4 indikator utama dalam moderasi beragama, yang itu memang diusung atau dari ide dari Kementerian Agama, yang pertama oleh oleh Dr. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Itu yang pertama, yang nilai pertama atau indikator pertama. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat adalah tadi akomodatif atau adaptif dengan kearifan lokal, adat istiadat budaya. Dan keempat ini dan kemudian di breakdown menjadi 9 ini sebenarnya adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kalau saya ingin menjawab berikutnya Bapak, bahwa sebenarnya ketika kita memahami substansi baik itu agama atau nasionalisme di dalam kajian kita sebagai muslim tasawuf, itu ada dimensi 4, syariat, tarekat, hakikat sampai ma'rifatnya. Dan 4 ini juga satu kesatuan utuh. Bahwa sebenarnya ketika kita kembali bahwa kita tercipta di dalam Al-Quran, itu tercipta tubuh atau fisik ini kan tidak bisa tanpa 4 bulan 10 hari. Kalau bahasa Al-Qur'annya tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Nah, min ruhihi langsung dari Tuhan. Nah, ini tubuh itu tercipta dari orang tua secara biologisnya. Tapi kemudian 4 bulan 10 hari itulah yang namanya ruh, yang untuk menghidupkan si anasir yang angin, air, tanah, api. Nah, sehingga ketika kita memahami ini semua, itu dalam bahasa mudahnya itu disebut dengan ilmu rasa atau voice of the heart atau sense atau feel. Di dalam ilmu komunikasi, kebetulan novelty disertasi saya itu disebut inner personal communication. Setelah itu ada intra, ada inter, ada mass communication. Ini semua tidak bisa input moderasi beragama tanpa dimulai dengan berbudi, kemudian berhati-hati dan berilmu. Nah, kalau kita semua seluruh bangsa Indonesia, terutama uswatun hasanah, suri teladannya pimpinan, memahami ini semua, ya, tanpa kemudian harus ini buat kepentingan politik, praktis dan sebagainya, Iqra kitabah. Kita kan banyak mengevaluasi diri. Idealnya itu dari pimpinan negara yang menjadi uswatun hasanah. Tapi kalau kita semua, apalagi pimpinan, tidak menjadi akhlakul karimah, uswatun hasanah, khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat manusia dan memelihara alam, dan juga tidak rahmah, cinta kasih, proses mendarasi agama yang ada 4 indikator dan ke-9 nilai utama sangat susah untuk dijalankan. Karena apa? Ketika ini idealnya sudah dijalankan, outputnya yang sangat kita harapkan adalah Indonesia tercipta kedamaian, keharmonisan, kemudian tercipta kerukunan. Dan outcomes-nya inilah kita akan mampu membangun bangsa dan negara untuk menjadi tauladan dunia, dengan tentunya kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini menjadi tantangan terbesar buat kita semua, apalagi dalam politik, terlebih inilah idealisme yang aturannya diterapkan oleh para pimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Bapak, kurang lebihnya ini sebagai bahan pertimbangan, jawaban dari kami, bukan keputusan. Kalau kita semua timbang rasa, ada manfaatnya, mari kita bersama-sama amalkan. Terima kasih Pak. Rahayu, sukses. Terima kasih.